Halo kaum intelektual sekalian. Baru-baru ini, MUI mengeluarkan fatwa yang menggemparkan dunia, guys. Wow, luar biasa. Apa itu fatwanya? Fatwanya adalah haram membuang sampah ke danau dan ke laut. Wow, baru kali ini saya mendengar fatwa MUI yang paling waras seantero dunia. Namun anehnya, walaupun fatwa ini sangat luar biasa, anehnya, fatwa ini tidak viral di Konoha, guys. Saya tuh bingung banget ya, kenapa kalau MUI ini mengeluarkan fatwa yang waras, tidak viral di Konoha. Apa alasannya? Kemudian, kalau saya perhatikan itu ya, harusnya MUI ini mengeluarkan fatwa haram untuk korupsi. Ya nggak sih? Kalian setuju nggak sih? Kalian setuju nggak kalau misalnya MUI mengeluarkan haram untuk korupsi? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa haram untuk korupsi? Apa alasannya? Apakah fatwa ini akan semacam senjata makan tuan gitu? Apakah ini fatwa yang dilema gitu? Apa alasannya? Kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa haram untuk korupsi? Kemudian selain haram untuk korupsi, menurut kalian apakah Anda setuju yang nonton video ini kalau MUI mengeluarkan fatwa haram untuk poligami? Nah, kalau saya perhatikan ya, MUI itu tidak pernah mengeluarkan yang namanya fatwa haram untuk poligami. Namun ya, kalau saya perhatikan, ada sisi positif atau sisi baik yang bisa bikin negara kita maju kalau mengharamkan poligami. Apa itu efeknya? Apakah ini berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Jadi korelasinya adalah, jadi korelasi antara haram poligami, kalau misalnya nih MUI mengeluarkan fatwa haram untuk poligami, korelasinya itu gini guys, kalau di suatu negara itu banyak orang yang poligami ya, katakanlah Konoha misalnya, tapi disclaimer on-nya, saya tidak mengatakan yang nonton video ini untuk mengharamkan poligami, bukan ya, tapi seandainya MUI mengeluarkan fatwa haram untuk poligami, ini sangat mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Apa pengaruhnya? Jadi gini guys, kalau suatu negara itu mengeluarkan fatwa haram untuk poligami, maka anak-anak akan semakin cerdas dan semakin terpenuhi gizinya. Lah apa hubungannya? Jadi gini, kalau misalnya kita punya banyak istri ya, misalnya nih ya, kita kawin cerai misalnya. Ya, poligami misalnya berderet sampai 8 anak, istri maksudnya ya. 8 istri kali satu istri 5 anak misalnya, 40 anak tuh ya. Jadi yang kita biayai sehari-hari itu 40 anak. Bayangkan kita membiayai 40 anak, sementara gaji kita UMR misalnya, katakan 5 juta atau 10 juta lah ya, paling banter 10 juta. Apakah ini cukup gitu? Sementara ya, susu yang berkualitas atau makanan bergizi untuk menghindari yang namanya stunting ya. Stunting itu kan mulai dari hamil ya. Tapi kan warga Konoha kan berpikir bahwa stunting itu waktu SD gitu, TK. Bukan guys, waktu hamil guys. Itu untuk memberantas stunting itu dari hamil, bukan setelah brojur, bukan. Itu kekeliruan yang sangat besar ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan MBG itu mencegah stunting, itu salah total guys. MBG itu menghindari kelaparan, bukan stunting ya. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau misalnya kita menuntaskan yang namanya stunting ya, misalnya nih kita punya anak 40 ya, atau 50 orang gitu ya, dari berbagai istri gitu ya. Kita punya gaji katakanlah 5 juta misalnya. Nah, kalau 5 juta ini dibagi 40 anak, berapa per anak coba? Berapa coba? Kebagian nggak tuh duitnya? Iya kan? Repot nggak tuh? Ya repot banget ya kan? Nah, jadi kita sendiri yang bikin diri kita repot. Kalau misalnya ini 5 juta dibagi 40 anak ya, ya katakanlah misalnya 100.000 gitu ya. Ini juga sudah maksa banget ya 100.000. Apakah duit 100.000 bisa membeli susu anak? Nggak bisa. Susu apa yang bisa 100.000 per bulan, guys? Itu per bulan ya. Mari kita hitung-hitung ini ya, kasar ya. Susu anak saya itu ya, susunya itu
Seminggu itu kira-kira sekitar 300-400 ribu lah gitu ya. Susu yang paling mahal tuh guys ya, susu buatan orang Jepang ya, bukan, mohon maaf ya, bukan susu SGM ya, bukan seperti itu ya. Tapi ini buatan luar negeri guys. Kenapa? Karena ya saya lebih percaya dengan orang Jepang ya daripada warga Konoha. Ya jujur ya, saya tidak munafik di sini ya, karena warga Konoha itu kadang nggak jujur guys. Kadang susunya itu ditambahin tepung gitu ya, nggak seperti itu ya. Jadi harus ada vitaminnya gitu, harus ada isinya gitu. 400 ribu guys ya, 300 sampai 400 ribu seminggu ya. Sebulan berapa coba? Bayangkan sebulan berapa? 4 kali 4 16 ya, kurang lebih 2 jutaan lah gitu. Apakah gaji UMR 5 juta ini, ya misalnya nih dibagi 40 orang, mencukupi? Nggak mencukupi dong. Kalau 100 ribu per anak nggak mencukupi guys. Nggak mencukupi. Oke lah kalau misalnya ada yang mengatakan, oh anak kita kan ASI misalnya nih. Oke, untuk ibunya apa? Susu ibunya apa? Vitamin ibunya apa? Ya harus ini dong. Ya kalau misalnya ibunya mohon maaf makan seblak gitu ya, makan bakso gitu, ya makan makanan yang kurang bergizi gitu, makan gorengan gitu. Apakah ASINya bergizi? Enggak, sama aja guys. Jadi poligami ini bisa menghancurkan suatu negara, menghancurkan generasi bangsa kita tanpa kita sadari. Ya kalau MUI waras ya mereka akan mengeluarkan fatwa bahwa poligami itu haram ya. Kalau mereka pengen ya kemajuan suatu bangsa ya, tapi kan di Konoha itu ya MUI yang ada di Konoha maksudnya bukan di Indonesia ya. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik, mereka akan kejang-kejang kelonjotan berjemaah. Jadi ini MUI yang ada di Konoha ya. Jadi kalau MUI yang ada di Konoha ini serius membangun bangsa kita, mereka harus mengeluarkan yang namanya fatwa haram untuk poligami. Kalau misalnya ada mengatakan, oh yang poligami itu kan harus seimbang gitu ya, harus adil gitu. Saya tuh udah bosan banget ya mendengar kalimat seperti ini. Harus adil. Gimana kita bisa adil terhadap 10 istri gitu, 8 istri atau 4 istri gitu. Gimana kita mau adil coba? Jadi gini guys ya, kalau kita punya istri 4 atau 5 gitu ya, kita punya istri 5, itu sama seperti kita membawa motor sekali 5 sekaligus gitu ya. Emang kita bisa bawa motor sekali 5? Sama seperti itu perumpamannya guys. Sama persis. Ya. Cuman kalau saya perhatikan warga Konoha itu kan, ya apalagi cewek ya di Konoha ya, agama mayoritas di Konoha, cewek itu kan membela yang namanya agamanya gitu ya. Hal ini kan seperti ya seperti ayam membela KFC. Kalau wanita-wanita di Konoha itu membela agamanya, agama mayoritas di Konoha, itu sama seperti ayam membela KFC. Kan cewek itu kan diayamin ya kalau di Konoha. Ya kalau nggak dipoligami ya kawin cerai. Kan itu doang ya kalau saya perhatikan. Nggak ada tuh yang namanya egaliter, kesetaraan, nggak ada. Emang kita bisa gitu ya adil terhadap 5 istri? Nggak bisa. Pasti ada salah satu yang kita sayang gitu ya. Emang kita bisa mencintai 5 sekaligus? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan ngadi-ngadi gitu. Nggak bisa guys ya. Ini saya ngambil dari sudut pandang paling rasional. Saya tidak bahas dari sudut pandang agama ya. Saya tidak larang yang nonton film untuk poligami. Tapi sebelum Anda poligami, pikirkan dulu gitu apa efeknya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, kalau saya jeli ya, kalau saya riset itu, saya tidak pernah menemukan teman saya yang poligami bahagia. Nggak ada. Nggak ada satupun teman saya yang poligami bahagia. Nggak ada. Yang ada apa? Ribut ya, istri yang satu ke ini ribut, istri yang 3 ke sana ribut ya. Kemudian waktu kita nggak bisa kebagi-bagi, anak kita terlantar ya, ada yang minta cerai, ada yang ini segala macam, kacau deh pokoknya ya. Nggak ada, kecuali nggak punya anak ya. Kalau nggak punya anak, saya tidak melarang ya kalau misalnya nih ya pengen punya anak ya, terus mohon maaf istrinya mandul terus nikah lagi nggak jadi masalah. Tapi kalau cerai mah nggak jadi masalah kan, asal diceraiin gitu. Ya, nggak ada satupun teman saya yang bahagia karena poligami guys, nggak ada. Nggak ada satupun. Ya mohon maaf ya bagi yang nonton video, saya tidak melarang Anda untuk poligami, tapi sebelum Anda poligami ya, kalau Anda cinta dengan negeri Anda, cinta dengan kemajuan, maka Anda harus bijaksana gitu. Nggak ada satupun
orang yang poligami itu bahagia, nggak ada. Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Oh, nabi itu kan, oh, bisa poligami itu kan namanya nabi kan. Nabi itu kan punya kelebihan gitu ya." Walaupun secara, eee, rasional ya, secara logis itu tidak, mungkin ya, mustahil banget gitu. Karena nabi itu kan punya kelebihan gitu, ya. Kalau manusia biasa nggak mungkin lah, nggak mungkin bisa seperti itu. Kemudian saya banyak melihat keanehan di Konoha ya. Banyak warga Konoha itu yang kawin cerai itu memanfaatkan ayat-ayat poligami. Makanya saya katakan bahwa wanita kalau membela agama di Konoha itu, ya agama mayoritas di Konoha itu, seperti ayam membela KFC. Diayamin guys, disiksa, digoreng, diayamin, dimakan, nyam nyam nyam. Tapi apa? Tapi mereka membela. Ya, itu kalau saya perhatikan guys. Tapi terserah ya, jangan berpikir bahwa saya melarang untuk poligami. Enggak. Itu yang saya perhatikan. Dan ini sangat mempengaruhi kemajuan bangsa kita, guys. Sangat-sangat mempengaruhi. Ya, kalau Anda cinta dengan negeri ini, Anda harus mempertimbangkan ini gitu. Banyak orang yang memanfaatkan poligami ini karena melampiaskan kesaktiannya gitu. Ya, karena pengen aja gitu kawin cerai. Ya karena misalnya bosan dengan istri lamanya, istri tuanya, kawin cerai. Dan mereka memanfaatkan yang namanya dalil-dalil atau ayat-ayat kitab suci. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ayat atau dalilnya bersalah? Saya tidak akan menyimpulkan ya. Karena gini guys, secara tidak langsung ya, saya mau nanya sama yang tulis video ini, secara tidak langsung, apakah dalil ini memberikan peluang? Apakah ayat-ayat poligami ini memberikan peluang? Saya tidak, menyimpulkan ya, Anda yang menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak, ya. Karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa saya bahas ini? Karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau nggak berpengaruh ngapain saya bahas? Suatu bangsa itu bisa maju karena apa? Karena masyarakatnya berkesadaran. Karena generasi penerusnya tidak stunting, tidak kekurangan gizi. Sehingga kalau dia gede, IQ-nya tinggi, dan dia tidak mau dibodoh-bodohi oleh pemuka agama, sehingga dia bisa memilih pemimpin yang benar gitu. Nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain gitu. Dia berdiri di kaki sendiri. Karena apa? Karena dia IQ-nya tinggi. Kalau IQ-nya rendah, maka dia akan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jangan salah guys. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ayatnya salah atau orang yang salah? Saya tidak memberikan kesimpulan ya, tapi kan ini semacam ada peluang gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau misalnya ada orang mengambil dalil-dalil, "Oh, itu kan nggak dilarang poligami, itu ada ayatnya, asal, oh, adil," gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kita menyalahkan orangnya, pemuka agamanya, atau ayatnya? Silahkan disimpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menyuapi Anda pakai sendok, Anda punya tangan sendiri ya. Kemudian bagaimana dengan kalau misalnya MUI mengharamkan korupsi? Apakah ini semacam senjata makan tuan? Mmm, kalau dipikir-pikir ya, tapi saya tidak, mengatakan ini MUI yang ada di Indonesia ya, ini MUI yang ada di Konoha ya. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik. Jadi gini, saya tidak pernah mendengar keuangan daripada MUI itu diaudit. Dugaan saya ya, keuangan mereka itu kurang transparan dan sangat tidak transparan, dan ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Contoh misalnya nih ya, kalau misalnya dana nggak diaudit, kita nggak tahu kan dari mana duitnya, entah dari luar negeri misalnya, kita nggak tahu kan, entah disogok gitu kan, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu, ini dugaan saya loh, bukan, menghakimi ya, dugaan saya, ya kan. Siapa tahu misalnya ya kan, dugaan saya misalnya nih ya, ya mereka membiayai namanya telolit-telolit gitu ya, dari dana-dana daripada organisasi ini, membiayai namanya telolit, ya. Kalau di Konoha banyak telolit, apa hubungan telolit dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Kalau misalnya di Konoha itu banyak telolit, maka orang lain akan takut ke Konoha. Nggak ada yang namanya wisatawan, seperti di Bali yang dulu ya, pernah viral tuh. Ya, telolit melakukan ulah di sana ya, bom Bali.
Sehingga apa? Sehingga wisatawan berkurang drastis. Itu mempengaruhi. Apakah wisatawan yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi. Karena apa? Karena kita akan berkurang devisa. Tapi orang-orang yang berlebihan dalam beragama, orang yang mabuk agama, yang otaknya sudah sudah korslet, IQ-nya sudah setara gorila. Karena apa? Karena dari kecil stunting ya, kurang gizi, maka otaknya nggak nyampe ke sini, guys. Ya, di otaknya itu hanya ada kebencian, kebencian, hitam putih gitu. Di otaknya itu hitam putih. Ya, pokoknya Amerika itu salah. Amerika itu sesat gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka benci dengan turis-turis. Mereka benci dengan polisi gitu. Karena polisi menangkapi ustadz-ustadz mereka gitu, kiai-kiai mereka menangkapi telolet sehingga mereka dendam sama polisi. Ya di si ini ya, dalam posisi ini saya membela polisi, guys. Tapi di sisi lain saya nggak membela. Jadi gini, guys, kita nggak boleh melihat satu masalah itu hitam putih, nggak boleh. Ada warna yang lain gitu. Polisi juga nggak selamanya salah. Menurut saya itu yang terbaik dari polisi itu ya Densus 88. Itu yang saya salut dari polisi. Hanya itu ya yang bikin saya bangga dengan polisi. Tapi yang lain mah nggak. Susah. Susah banget ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu ya, kalau misalnya MUI ini mengeluarkan fatwa haram buang sampah sembarangan, buang ke laut, buang ke sungai, apakah ini didengarkan? Enggak. Potong bumi saya nggak bakal didengerin. Ya, pasti banyak orang yang buang sampah ke laut atau ke sungai atau ke danau gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka berpikir MUI itu kumur-kumur, guys. Mereka nggak peduli gitu. Apakah MUI itu serius apa enggak? Mereka nggak peduli. Karena apa? Karena di mata mereka MUI itu citranya sudah jelek, guys. Ya, saya tidak mengatakan semua masyarakat Konoha membenci MUI, tapi citranya sudah kepalang jelek. Jadi kalau citra kita sudah jelek, kalau kita nggak dipercaya, kalau kita nggak punya integritas, apapun yang kita katakan, kita tidak akan dipercaya, guys. Itu itu efek samping kalau kita kehilangan integritas. Jadi warga Konoha berpikir bahwa MUI itu cuma kumur-kumur gitu. Nanti juga pasti bisa dibeli oleh pejabat kok ya. Misalnya ada yang mau calon nih ya, calon presiden. Bisa aja nanti suaranya dibeli. Ya, bisa aja nanti dugaannya suara MUI ini dibeli gitu. MUI melakukan yang namanya aksi-aksi gitu ya untuk memprovokasi masyarakat biar memilih pasangan ini, pasangan itu. Jadi di pikiran warga Konoha seperti itu, guys ya. Jadi susah ya kalau suatu lembaga citranya sudah buruk. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.